Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur pagi hari ini kita boleh sama-sama lagi bangun dengan tubuh yang diberkati. Kita boleh sama-sama lagi datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari. Kalau kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan, kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian penyembahan kami, meninggikan, mengagungkan Engkau, menikmati hadirat-Mu, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati kemurahan-Mu. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami memuji, menyembah. Sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku terhadap pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu, berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku.
Menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu, kita hadirat-Mu. Pujilah nama-Mu, Yesus.
sembah, kami sembah, kami sembah. Kau yang layak dipuji, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan, diagungkan. Selamanya. Kau yang layak dipuji, layak disembah, ditinggikan, diagungkan. Haleluya, haleluya, kami sembah, kami sembah, kami puji nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, hanya Kau yang layak sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang Maha Besar. Kau yang menyertai kami, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang menjagai kami, Engkau yang memberkati kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab ada Engkau Allah El Shaddai yang menyertai melindungi kami. Sebab Engkau Allah yang tak pernah berubah.
sana bahkan sampai selama-lamanya. Kau tetap Allah, kau tetap Tuhan. Haleluya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau Allah El Shaddai bagi kami. Kami takut sebab Engkau beserta dengan kami.
Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah El Shaddai seperti-Mu. Allah yang maha besar, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang memberkati kami. Kami tak takut sebab Engkau Allah El Shaddai beserta dengan kami. Kami tak bimbang sebab Engkau yang memelihara kami. Kami tak susah sebab Engkau yang menghibur kami. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur kepadamu. Sebab Engkau baik bagi kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu sampai hari ini. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada. Dan kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Menikmati hadirat-Mu. Kau lingkupi, Kau naungi kami dengan kasih-Mu. Engkau pagari kami dengan setia-Mu. Sungguh kami bersyukur kepadamu. Bapak, terima kasih pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, tolong kami untuk memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu. Dan kami melakukan firman-Mu. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ciaping. Ya, shalom. Selamat pagi. Buat kita semua. Puji Tuhan. Sampai hari ini kita masih dipelihara Tuhan. Kita boleh melihat pertolongan Tuhan dari hari lepas hari. Pagi ini kita masih setia berkoram Deo. Meskipun bangun pagi mungkin sangat berat buat kita semua, tapi kita setia, kita cinta Tuhan untuk duduk bersama, memuji Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Pagi ini kita mau buka di dalam renungan kita, Kejadian 15. Demikian bunyinya, perjanjian Allah dengan Abraham, janji tentang keturunannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Janganlah takut, Abram, akulah perisaimu,
upahmu sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lagi firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung terpukur, dan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semuanya itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tetapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini, sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori itu belum genap. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram, serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Tuhan, pagi hari ini bukan secara kebetulan firman Tuhan ini juga buat kita semua yang kita renungkan ya. Saya baca tadi pagi berulang-ulang sampai firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup saya, karena saya mengalami banyak hal tentang perjanjian Tuhan itu ya dan amin ya. Pagi ini kita sering sebagai umat Tuhan itu sering mengadakan janji-janji, tapi janji itu seringkali tidak ditepati. Tapi di dalam firman Tuhan ini, Tuhan yang berjanji. Dia yang berjanji itu iya dan amin ya. Nah, ayat yang pertama itu, kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abram dalam suatu penglihatan. Nah, Tuhan berkata, janganlah takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Berarti Tuhan itu menjadi perisai dalam hidup kita, bahwa Dia yang akan melindungi seluruh kehidupan kita, Dia yang menjamin kehidupan kita, Dia yang menjaga kehidupan kita. Terus firman Tuhan itu berkata bahwa upahmu akan sangat besar. Nah, lalu saya teringat dengan hari-hari dalam perjalanan rumah tangga saya ya. Waktu itu awal dari menikah,
hampir 1 tahun saya baru mulai hamil dan mendapat anak ya. Nah, dalam 1 tahun itu saya rasa ada dengar rasa takut karena ya papa mertua saya mungkin bercanda atau sungguhan saya juga nggak tahu. Dia bilang kalau sampai nggak punya anak nanti suami saya disuruh nikah lagi ya. Nah, tapi waktu itu saya mendapat satu firman Tuhan ketika waktu ibadah ya. Nah, firman Tuhan itu berkata di dalam Ibrani 10 ayat ke-35, upamu besar menanti. Coba kita baca di dalam Ibrani 10 ayat 35. Itu menjadi ayat pegangan saya sepanjang hidup saya. Ibrani 10 ayat 35. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Nah, firman Tuhan ini juga berjanji kepada Abraham bahwa upahmu sangat besar, dan itu juga menjadi pegangan dan dalam hidup saya bahwa firman itu berkata, jangan engkau lepaskan kepercayaanmu karena upahmu besar yang akan kita dapat. Upahmu besar ketika kita menanti. Nah, itulah yang saya alami. Memang saya mendapat upah ya. Anak saya dapat, lahirlah anak ya. Nah, lalu di ayat kedua Abraham menjawab, "Ya Tuhan Allah, apakah yang akan Engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu." Eliezer ini orang yang menjadi kepercayaan Abraham, yang sangat dekat, mungkin sudah sangat lama ikut Abraham, mungkin seperti menjadi keluarganya. Jadi Abraham berpikir nanti dialah yang akan meneruskan semua apa yang ada dalam hidup Abraham, termasuk hartanya. Jadi Eliezer ini adalah penyambung ya dari warisan dari Abraham ya. Nah, waktu Tuhan ngomong, Abraham langsung bilang bahwa dia yang akan mewarisi kepada Eliezer, meneruskan kepada Eliezer. Kadang kita belum sempat dengar apa yang Tuhan katakan kepada kita, kita langsung potong, kita langsung ngomong, nanti seperti Abraham, Eliezer yang akan meneruskan. Padahal Bapa mau ngomong kepada kita. Kita seringkali seperti itu dalam hidup kita. Kita sudah melangkah lebih jauh dengan pikiran kita yang menurut pikiran kita itulah yang benar. Ternyata Tuhan itu berpikir beda, ya. Seperti di dalam ayat yang kedua ini. Lalu yang ayat ketiga lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Nah ini Abraham ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan itu nggak kasih keturunan kepadaku sehingga nanti Eliezer lah yang menjadi warisnya ya, warisku. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Nah, berarti pikiran Abraham dengan pikiran kita sama sering ya, tidak seperti apa yang Tuhan mau ya. Seringkali kita akan melihat, wah dunia ini semakin hari semakin susah, lalu kita akan ambil alih langkah, apalagi kita orang yang bisnis ya, apa yang harus kita ambil, langkah apa yang harus kita buat. Tapi Tuhan mau semuanya itu, kita mau minta tuntunan Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan kepada kita, sehingga kita tidak salah langkah dalam membuat keputusan ya, seperti Abraham ya. Nah, lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, firman Tuhan ini Abraham percaya.
Nah, kalau sempat Abraham tidak percaya karena kalau dilihat umurnya sudah sangat tua ya, sudah mau hampir 100, Tuhan belum izinkan untuk mendapat keturunan. Saya rasa kalau kita semua ada pada waktu zaman itu, kita juga pasti menyangkal juga ya, tidak mungkin ya. Nah, tapi Tuhan itu selalu membuat dalam hidup kita tuh di dalam hal ketidakmungkinan itu akan terjadi yang Tuhan buat dan baik yang Tuhan buat. Nah, saya teringatlah waktu anak saya yang nomor 2 kuliah sekolah di Singapura 7 tahun, sudah mau di drop out dari Singapura. Itu rasanya tidak mungkin lagi untuk bisa dia selesaikan sekolahnya. Nah, makanya menjadi pegangan dalam hidup saya bahwa jangan engkau lepaskan kepercayaanmu, kata firman Tuhan, karena besar upahmu nanti. Jadi dalam perjalanan hidup saya itulah yang menjadi pegangan. Satu firman Tuhan itulah setiap masalah yang tidak terpecahkan, masalah yang sepertinya sudah di ujung tombak, tapi itu yang Tuhan nyatakan akhirnya ya. Nah, 7 tahun dia sekolah, ujian terakhir dari sekolah sudah mau bilang drop out dan dia tidak boleh masuk lagi di Singapura ya, karena dia membuat banyak kesalahan dan tidak belajar sehingga nilainya sangat jatuh. Tapi puji Tuhan, suami saya yang banyak memberi nasihat kepada dia, ya Tuhan pakai setiap perkataannya sehingga membuat dia mau belajar, dia bekerja keras, malaman dia nggak tidur, dia belajar, sehingga pada waktu akhir dari sekolahnya, luar biasa yang Tuhan buat, dia masuk yang peringkat yang ke-11 dari seluruh dari kelas dia ya. Padahal dia sudah mau di drop out, tapi heran bisa dapat peringkat yang ke-11, masih dapat peringkat. Nah, akhirnya dia bisa selesaikan ya. Nah, oleh sebab itu pagi ini saya tidak tahu apa yang kita hadapi hari-hari kita. Mungkin sudah rasa tidak ada jalan keluar, tapi firman Tuhan pagi ini yang meneguhkan kita dan kita mau belajar pegang erat kepercayaan kita itu. Kalau kita udah percaya sama Tuhan Yesus yang kita sembah itu, ya peganglah percaya sampai akhir hidup kita ya, supaya kita mendapat upah. Mungkin di dunia kita tidak lihat itu jalan keluar, tapi kita sudah bertekun sampai akhir hidup kita, yaitu upah kita ya di surga. Kita duduk bersama dengan Bapa kita di surga. Lalu Tuhan yang ayat ke-6, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, Tuhan itu berjanji setia dan dia akan mencukupi segala kebutuhan kita ya. Nah, di dalam ayat yang pada waktu yang Abraham tertidur itu gelap semua. Ayat yang ke-12, menjelang matahari terbenam tertidurlah Abraham dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abraham, ketahuilah dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka, dan mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan kuhukum, dan sudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Tetapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Nah, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memberikan kita sejahtera meskipun dunia yang gelap, yang membuat kita rasa takut, tapi kita mau minta sejahtera dari Tuhan. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham.
serta berfirman kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Nah, itulah Tuhan yang berjanji kepada Abraham bahwa Ia yang setia itu yang akan menjamin hidup kita juga kepada Abraham dan kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu, kita percaya di tengah-tengah ketidakmustahilan seperti Bapak Abraham yang sudah tua, yang lanjut umur, tapi Tuhan mau nyatakan sehingga ketika usia yang tidak mungkin itu Tuhan nyatakan memberi keturunan seperti bintang-bintang di langit, banyak keturunan ya. Nah, pagi hari ini marilah kita selalu berharap dan percaya, dan kita tidak mengandalkan pikiran kita seperti Bapak Abraham, dia sudah mempersiapkan Eliezer untuk menyambung hidupnya, tapi Tuhan yang merencanakan itu beda. Tuhan memberikan yang terbaik. Tuhan menyatakan dan memelihara, bahkan memberi tempat yang terbaik, tanah yang subur kepada Abraham. Pagi ini kita mau serahkan hidup kita, kita jangan pakai dengan akal pikiran kita, tapi kita mau serahkan dan menjadi pegangan hidup kita bahwa Tuhan itulah yang akan berjanji, yang akan menolong dan memberi perisai dalam hidup kita. Meskipun dunia yang gelap, tapi Tuhan menaruh perisai dalam hidup kita. Sehingga kemanapun kita pergi, perisai itu selalu ada, dan janji Tuhan itu ya dan amin. Dan kita akan menerima upaya yang besar dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen. Itu saja, Her. Ada banyak kekurangan, ya Heri yang teruskan di Tuhan. Oke, terima kasih untuk CAP. Tidak ada yang kurang di dalam firman Tuhan. Jadi satu hal yang Tuhan ingatkan kepada kita, seperti apa yang menjadi praktek hidup dari Ibu Simon, seperti ayat firman Tuhan dalam Ibrani 10 tadi, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantikan. Nah tentu seperti yang Ibu Simon tadi sampaikan, seringkali dalam hidup ini, ketika kita melihat dengan mata jasmani kita, melihat keadaan sekeliling kita yang sedang terjadi, seringkali kita bisa goyah. Tetapi kata kuncinya pagi hari ini adalah kita harus punya banyak waktu mendengarkan suara Tuhan, karena seperti tadi Bu Simon katakan, seringkali kita ini butuh diteguhkan supaya kita tetap dapat percaya kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita banyak waktu bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan, berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga kita bisa dengar peneguhan-peneguhan akan janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Karena kalau kita hanya dalam hidup ini lebih banyak menggunakan akal pikiran kita, mata jasmani kita, seringkali justru kita memang akan menjadi semakin goyah. Makanya seperti Paulus juga pernah nasihati jemaat Korintus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7, bahwa kami ini hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Nah, jadi nasihat firman Tuhan pagi hari ini belajar seperti Abraham, banyak duduk diam di bawah kaki Tuhan, dengar suara Tuhan. Jangan merasa lebih pintar dari Tuhan. Seperti Bu Simon jelaskan di awal tadi, Tuhan baru ngomong satu kalimat, Abraham sudah ngoceh banyak sekali sama Tuhan. Tapi bersyukurlah Tuhan tuh bisa sabar. Sudah puas Abraham curhat ngoceh, baru Tuhan teguhkan Abraham. Abraham, tidak seperti yang kau pikir, anakku. Tapi aku punya rancangan, bla 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 bla. Jadi pembelajaran yang saya dapat pagi hari ini, dan tentunya untuk kita semua, yuk banyak dengar suara Tuhan,
supaya kita dapat peneguhan-peneguhan dari Tuhan, dan terus belajarlah percaya kepada firman Tuhan. Jangan mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita pikir, karena itu seringkali akan membuat kita bisa goyah. Jadi jangan lepaskan kepercayaanmu. Dan caranya adalah sering-sering dengar, bangun mesbah, ada komunikasi pribadi dengan Tuhan. Makanya firman Tuhan pagi hari ini ingatkan lagi kepada Abraham. Ayo bangun mesbah, buat persembahan, bangun persekutuan dengan Tuhan. Sehingga Tuhan bisa memperlihatkan sampai hal-hal yang jauh ke depan dalam hidup kita. Karena kita tetap percaya kepada firman Tuhan seperti di dalam Yeremia pasal 11 ayat 29. Tuhan ngomong gini, sebab aku ini punya rancangan mengenai kamu. Akhirnya rancangan Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Nah, supaya kita semakin mengerti rencana Tuhan, rancangan Tuhan, sekali lagi kata kuncinya pagi hari ini adalah firman Tuhan mengingatkan kita sering-sering berkomunikasi dengan Tuhan. Bangun hubungan pribadi, persekutuan dengan Tuhan. Sehingga ketika kita mulai goyah karena apa yang kita lihat, karena kita dengar situasi yang real terjadi dalam hidup kita, tapi akhirnya kita tidak melepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan, karena kita diteguhkan lagi, dan diteguhkan lagi oleh firman Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Simon buat sharing firman Tuhan, buat pengalaman hidup, bagaimana ketika Ibu Simon tetap berpegang teguh pada kepercayaannya akan janji Tuhan. Tuhan itu setia, Tuhan itu pasti genapi janjinya. Oke, Tuhan memberkati. Saya persilakan kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu yang menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Oke, kita masuk dalam doa kita. Silakan, Ko Heng, nanti ditutup oleh Ibu Simon. Oke, terima kasih Pak Hengki. Bapak Ibu, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami yang bertata dalam surga, kami kembali dengan rendah hati mengucap syukur ya Tuhan atas pertolongan, perlindungan, penyertaan-Mu dan atas kasih setia-Mu ya Tuhan telah Kau curahkan bagi setiap kehidupan kami semua. Sebelumnya mohon ampun ya Tuhan segala bentuk dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, supaya kami layak menaikkan setiap doa kami kepada Engkau ya Tuhan pada pagi hari ini. Kami pada pagi ini telah kami sama-sama sharing firman-Mu ya Tuhan Yesus, supaya kami tetap percaya dan beriman kepada kuasa Tuhan ya Tuhan, karena tiada mustahil bagi Tuhan, karena rancangan Tuhan selalu baik bagi kita semua. Dan hamba-Mu ya Tuhan, Ibu Simon yang sudah memberitakan kabar baik-Mu ya Tuhan, Engkau urapi secara khusus ya Tuhan, dan Engkau berikan roh hikmat ya Tuhan, boleh berkat bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Dan Bapak Simon, dan serta anak cucunya yang Engkau berkati semua ya Tuhan Yesus. Pekerjaan dan semua anak istri cucunya Tuhan, Engkau berkati mereka semua ya Tuhan. Demikiannya setiap kami yang ada di Koramdio ya Tuhan Yesus, pada pagi hari ini juga Engkau berkati kami, baik dalam pekerjaan, pelayanan, dan setiap pergumulan persoalan ya Tuhan, Engkau selalu ada di dalamnya memberikan solusi dan jalan keluar yang terbaik bagi kami semuanya ya Tuhan Yesus. Supaya kami bisa bersuka cita, senantiasa ya Tuhan ada di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Apabila ada di dalam Koramdio yang sakit ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan kami secara sempurna ya Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini ya Tuhan, kami menaikkan sepakat ya Tuhan buat Ibu Marianti ya Tuhan dan Ibu dan Bapak Siregar ya Tuhan Yesus. Engkau tetap berikan kekuatan kesehatan yang prima ya Tuhan Yesus. Dan semakin dipulihkan ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Supaya Bapak Ibu Siregar ya Tuhan melayani Engkau ya Tuhan Yesus dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara Indonesia ya Tuhan. Engkau ampuni ya Tuhan Yesus. Engkau pulihkan ekonomi ya Tuhan Yesus. Kita bersatu jauhkan dari perpecahan. Selalu ada keamanan, kedamaian ya Tuhan Yesus. Aparat keamanan TNI dan Polri ya Tuhan dan jajarannya menjaga kedaulatan Indonesia dan dari kota-kota sampai ke desa-desa ya Tuhan Yesus. Para pemimpin yang ada di pemerintahan mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya
mulai dari gubernur, wali kota, bupati, camat, bahkan sampai ke RT RW ya Tuhan. Mereka bekerja ya Tuhan dengan rotak akan Engkau ya Tuhan Yesus. Untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan buat seluruh rakyat Indonesia. Kami juga doakan ya Tuhan buat seluruh gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan yang ada di seluruh Indonesia boleh menjadi garam dan terang ya Tuhan bagi jiwa yang belum diselamatkan dan boleh bertobat sehingga terjadi hujan pertobatan dan Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu. Setiap betul-betul setiap lidah mengaku bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan yang patut dipuji dan ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan Yesus atas kami tinggal di kota Jambi juga Engkau berkati kami semua ya Tuhan, perekonomian kami, apapun yang kami kerjakan ya Tuhan, Engkau berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerja-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemudian sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu mengingatkan kami, Tuhan. Yalah, setiap kami yang ada di Koramdio ini, pimpin kami. Teruslah Tuhan mengingatkan kami untuk tetap berpegang teguh kepada janji firman-Mu, Tuhan. Terima kasih buat janji-janji-Mu itu, ya dan amin. Terima kasih buat perlindungan-Mu, Tuhan. Buat apa yang Kau sediakan itu selalu baik bagi kami, ya Bapa. Sebab itu Tuhan teguhkan hati kami, biarlah kami boleh berjalan dalam pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan secara setiap pagi kami mau bangun duduk bersama dengan Engkau, tapi kami mau cinta Engkau untuk mendengarkan suara-Mu, untuk memuji, membesarkan nama-Mu. Sebab itu Tuhan beri kami kesetiaan seperti Engkau yang sudah setia kepada kami, ya Bapa. Sebab itu tolong kami semua, ingatkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang Kau tolong buat jemaat-Mu, buat kami yang ada di Koramdio mungkin dalam kesusahan, mendapat jalan buntu Tuhan. Biarlah Engkau buka jalan, Kau berikan jalan keluar, Engkau tolong ya Bapa. Terima kasih pagi hari ini Kau memberkati, memimpin kami, baik dalam perjalanan keluar kota, bahkan anak-anak-Mu dimanapun berada, bahkan pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan, Kau berkati sertai. Biarlah pagi ini Tuhan kami mau menerima damai sejahtera-Mu. Allah Roh Kudus menuntun kami sampai pada kesudahan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat aktivitas. Tuhan kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Halo.